Koneksi antar materi, modul 1.4 Budaya Positif. Saya Aristiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Klitik 2, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Narasi tentang koneksi antar materi ini dipandu dengan pertanyaan pemantik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin merupakan sesuatu hal yang perlu ditanamkan pada diri setiap individu. Pada pokok bahasan lain, banyak sekali informasi-informasi yang menyadarkan diri saya bahwa dalam mendidik anak terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dan menciptakan budaya positif. Sebagai contoh pada materi posisi kontrol, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini posisi saya berada pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan filosofi pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro, di mana kita harus memanusiakan manusia dan menuntun kodrat anak sesuai dengan zamannya. Dalam memberikan pelayanan ke siswa atau punishment, kita sebagai guru harus bisa berada pada posisi manajer. Ada langkah dan tahapan yang harus kita lakukan dalam mendidik anak terkait dengan kesalahan yang mereka buat. Hal kedua yang tak terduga selama mempelajari modul 1.4 yaitu terkait keyakinan kelas. Selama ini saya hanya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan, namun hanya sebatas aturan kelas. Ternyata dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis, namun dipahami oleh seluruh anggota kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu ada dorongan dari luar, dan rasa itu muncul dari diri siswa sendiri. Pada materi segitiga restitusi, kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, di mana selama ini saya hanya langsung menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif yaitu memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bahwa pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Kita sebagai guru harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif.
Sebagai seorang pendidik harus bisa memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu supaya bisa dicari akar permasalahan si anak tersebut melakukan kesalahan. Selain itu, budaya positif harus segera diterapkan karena kita menerapkan budaya positif, tujuan pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Poin utama pada penerapan budaya positif yaitu dimulai dari menciptakan kebiasaan positif yang akan berdampak pada terciptanya budaya positif di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dari modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Namun seringkali masalah tersebut berbenturan dengan aturan sekolah yang menurut pendapat saya kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi pada kasus-kasus tertentu. Semisal anak yang terlibat kriminal, apakah cukup dengan menerapkan segitiga restitusi? Hal inilah yang akan saya bangun dengan menyadarkan seluruh komponen warga sekolah untuk bertindak preventif dalam menekan masalah yang timbul di sekolah. Saya berkeinginan untuk memposisikan diri sebagai manajer, namun kebiasaan budaya di sekolah saat ini masih menerapkan hukuman sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan pada anak. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan siswa masih berada pada tingkatan sebagai penghukum dalam posisi kontrol. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer, berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Dengan menempatkan diri sebagai seorang manajer, rasanya bahagia ketika kita mampu mendisiplinkan anak sesuai dengan langkah terbaik supaya siswa memiliki nilai budaya positif dalam dirinya, bukan karena disiplin, karena stimulus atau rangsangan dari luar. Perasaan saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik, sebagai manajer dan menerangkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan kepada peserta didik untuk melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan budaya positif seperti apel bersama, sholat berjamaah bersama, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi, nilai, kebajikan yang harus dimiliki setiap anak, serta keyakinan kelas. Karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal yang perlu diyakini yaitu terkait posisi kontrol. Selama ini masih berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kedepan saya berkeinginan berada posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada anak. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi saya yang sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan siswa adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik, karena selama ini semasa sekolah dan awal menjadi seorang guru, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya. Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang gagal, bahkan peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer. Perasaan yang saya alami yaitu saya menjadi lebih tenang. Siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau rangsangan dari luar. Perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang peristiwanya. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan siswa hanya bersifat sementara. Sedangkan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka siswa akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan, dan perubahan tersebut tidak bersifat sementara. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelumnya, saya sudah melakukan langkah restitusi namun tidak secara urut dan benar. Dalam hal ini, saya melakukan hanya sebatas memvalidasi tindakan yang salah yang dilanjutkan dengan proses menghukum, sehingga dua langkah restitusi yang lainnya tidak dilakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain filosofi Ki Hajar Dewantoro, budaya positif juga berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid sangat perlu dilakukan. Selain itu, peran sebagai pemimpin pembelajaran adalah memberikan lingkungan dan kondisi yang menyenangkan bagi siswa. Melalui keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa dalam belajar, tidak hanya berpedoman pada aturan kelas. Hal ini terjadi karena keyakinan kelas dibuat oleh seluruh kelas dan disepakati secara bersama. Selain siswa lebih merasa nyaman dibandingkan dengan peraturan kelas yang penuh dengan hukuman dan sanksi. Selain melalui keyakinan kelas, restitusi dapat mendidik siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalahnya sesuai dengan keyakinan sekolah yang diyakininya sudah dipahami oleh siswa. Dengan menciptakan budaya positif di mana guru berperan sebagai manajer dalam menghadapi murid, sehingga murid mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Tindakannya sebagai penghukum juga harus segera ditingkatkan menjadi manajer dengan mengurangi posisi kita sebagai penghukum. Maka siswa akan jadi lebih nyaman dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Selain itu, budaya positif juga dapat mudah terlaksana jika mendapat dukungan dari semua pihak warga sekolah. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih.